Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Setiawan dari Universitas Negeri Semarang, program studi Pendidikan Teknik Mesin. Dalam video ini, saya akan menjelaskan 3 materi tentang LAS Kampufi, yaitu apa itu LAS Kampufi, bagian-bagian, dan langkah kerja pembuatan LAS Kampufi. Untuk materi yang pertama, apa itu LAS Kampufi? LAS Kampufi adalah teknik pengelasan untuk menyambungkan plat dengan ketebalan 6-15 mm. LAS Kampufi banyak digunakan pada sistem sambungan pada plat-plat tebal. Tebal lapisan pengelasannya ditentukan oleh tebal plat yang digunakan. Kampufi digunakan untuk menyambungkan plat dengan ketebalan 6-15 mm dengan diberikan sudut kampuh sebesar 50 derajat sampai 90 derajat. Pada sambungan LAS Kampufi, kedua sisi plat yang akan disambung diiris dengan sudut 30 derajat sehingga membentuk profil berbentuk V. Pemilihan sudut Kampufi sangat penting untuk memastikan penetrasi las yang cukup sehingga mendapatkan kekuatan sambungan yang optimal. Bagian-bagian pada plat Kampufi terdiri dari 5 istilah, yaitu 1. Base metal, merupakan logam yang akan disambung dalam proses pengelasan. Base metal atau logam dasar adalah logam utama yang akan disambungkan dalam proses pengelasan. Base metal bisa berupa baja, aluminium, stainless steel, atau logam lainnya yang memerlukan proses pengelasan untuk menghubungkannya dengan logam lainnya. Untuk bagian yang kedua ada root gap. Root gap adalah jarak antara dua benda yang akan dilas. Jarak ini sangat penting untuk memastikan bahwa sambungan las memiliki penetrasi yang cukup dan kuat. Root gap memungkinkan penetrasi panas dan pengisian logam pengisi hingga ke dasar sambungan. Root face. Root face adalah bidang permukaan akar las. Root face adalah bagian datar pada tepi kampuh pengelasan yang tidak diruncingkan atau dibevel pada sambungan las. Root face terletak di dasar kampuh dan biasanya ditemukan pada sambungan las kampuh seperti Kampufi. Root face memainkan peran penting dalam menentukan seberapa dalam penetrasi las dan bagaimana aliran logam pengisi akan berinteraksi dengan base metal. Angle of bevel adalah sudut bevel sebagian. Sudut bevel yang tepat akan membantu mengontrol seberapa dalam penetrasi busur las ke dalam logam dasar. Sudut yang terlalu kecil dapat mengakibatkan kurangnya penetrasi, sedangkan sudut yang terlalu besar dapat menyebabkan penggunaan logam pengisi yang berlebihan dan mengurangi efisiensi. Include angle adalah sudut kampuh keseluruhan. Sudut yang terbentuk antara dua sisi kampuh yang dibevel dan dihubungkan satu sama lain dalam proses pengelasan. Sudut ini merupakan total sudut yang mengatur arah dan geometri dari sambungan las. Sudut tersebut sangat berpengaruh terhadap kekuatan, kualitas, dan karakteristik sambungan las yang dihasilkan. Istilah pada root pengelasan Kampufi ada 3 layer. Untuk layer yang pertama atau yang disebut root merupakan istilah proses pembuatan akar las. Root adalah bagian yang paling bawah dari sambungan las di mana logam pengisi bersentuhan langsung dengan logam dasar.
Proses pembuatan akar las sangat penting untuk mencapai kekuatan, integritas, dan ketahanan sambungan las. Akar las yang baik memastikan fusi yang optimal antara logam pengisi dan logam dasar, sehingga sambungan dapat menahan beban dan tekanan yang diberikan. Selanjutnya yaitu layar kedua atau yang disebut filler. Filler merupakan pengisian lasan hingga mendekati bibir base material bagian atas. Filler atau lasan pengisi berfungsi untuk menciptakan sambungan yang kuat dan efisien dengan memastikan bahwa area di antara logam dasar terisi dengan baik. Proses pengisian ini sangat penting untuk mencapai kekuatan dan integritas sambungan yang diinginkan. Selanjutnya, layar ketiga atau yang disebut capping merupakan proses terakhir dalam membuat kambuh V. Proses ini dilakukan setelah akar las dan pengisian logam pengisi telah selesai dan bertujuan untuk menyelesaikan dan memperkuat sambungan las. Capping berfungsi untuk memberikan lapisan terakhir pada sambungan dan memastikan bahwa sambungan tersebut memiliki integritas struktural yang baik dan penampilan yang sesuai. Saat akan memulai proses pengerjaan, langkah pertama yang sangat penting adalah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, seperti menyiapkan peralatan kerja, termasuk perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja las. Berikut merupakan cuplikan videonya. Langkah yang kedua, siapkan 2 buah plat baja dan buat face selebar 3 mm dengan menggunakan gerinda. Penggunaan gerinda berfungsi untuk mempermudah proses pembuatan sudut. Langkah yang ketiga, periksa mesin dan semua peralatan yang harus dalam kondisi siap digunakan. Jangan lupa atur arus pengelasan tiap tahapan sesuai dengan jenis dan diameter elektroda yang digunakan, antara 50 sampai 120 ampere. Pada proses pengelasan, pengaturan arus pengelasan sangat penting untuk mencapai hasil yang baik. Arus yang terlalu rendah dapat menyebabkan penetrasi yang kurang, sedangkan arus yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan overheating dan kerusakan pada material.
Langkah selanjutnya yaitu buat las untuk layar pertama atau root sepanjang 10-15 mm pada kedua ujung plat dan kedua kepingan tersebut rapat dan sejajar dengan jarak root gap. Gunakan klem atau penjepit untuk menahan plat agar tidak bergerak selama proses pengelasan. Setelah itu, tempatkan elektroda pada titik awal dan mulai pengelasan dan gerakan maju yang stabil. Berikut akan saya tampilkan animasi pengelasan layar yang pertama. Buatlah las untuk layar kedua atau filler sepanjang 10-15 mm pada kedua ujung plat dan kedua kepingan tersebut. Pengelasan filler dilakukan dengan gerakan zigzag. Berikut tampilan animasi pengelasan layar yang kedua. Langkah yang terakhir, buat las untuk layar ketiga atau capping sepanjang 10-15 mm pada kedua ujung plat dan kedua kepingan tersebut. Pengelasan capping dilakukan dengan gerakan zigzag. Jangan lupa kalau sudah selesai, bersihkan menggunakan palu terak dan sikat baja. Berikut tampilan animasi proses pengelasannya. Sekian video singkat mengenai proses pengelasan kambovi. Mohon maaf belum bisa mempraktekkan secara langsung. Mungkin untuk selanjutnya saya usahakan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, ucapan maupun perbuatan yang saya lakukan. Mohon dapat dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.